Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Hermawan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tujuan pendidikan, subjek pendidikan, lingkungan pendidikan, objek, dan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang tanggap akan tuntutan kemajuan zaman. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, inovatif, dan dapat bertanggung jawab akan bangsa dan negara. Tujuan pendidikan umum. 1. Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan khusus. Dasar pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. Secara jelasnya, menurut pasal Undang-Undang Nomor 32 menggariskan bahwa pendidikan khususnya merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, sosial, atau memiliki kecerdasan atau bakat yang istimewa. Next, subjek didik. Subjek pendidikan adalah manusia melalui pendidikan diharapkan akan dapat membentuk seluruh aspek yang terdapat pada diri manusia secara seimbang. Dan pada hasil akhir pendidikan akan terbentuk manusia yang manusiawi. Contoh subjek pendidikan. 1. Mahasiswa. Yang kedua, siswa. Yang ketiga, pelajar atau santri. Yang keempat, warga belajar atau taruna. Yang kelima, murid. Selanjutnya, objek pendidik. Manusia sebagai objek dari pendidikan adalah manusia dalam perwujudannya sebagai individu yang menjadi bagian integral dari masyarakatnya. Dua sisi perwujudan ini dipandang penting dan perlu untuk diproses dalam sistem pendidikan agar di kemudian hari manusia dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia. Yang selanjutnya, lingkungan pendidikan. Pengertian yang dimaksud adalah keluarga. Berbagai faktor yang berpengaruh adalah berbagai lingkungan,
tempat berlangsungnya proses pendidikan. Salah satunya keluarga. Keluarga adalah hal yang terpenting dalam sikap berpendidikan. Sekolah dan lainnya sekolah masuk kepada pendidikan formal, tetapi masyarakat masuk kepada pendidikan non-formal. Karakteristik pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 4 Pasal 14 Ayat 1 disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan yang lainnya. Beberapa karakteristik dari pendidikan sebagai berikut. Pertama, memiliki kurikulum yang jelas. Yang kedua, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik. Yang ketiga, materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis. Yang keempat, proses pendidikan cukup lama. Yang kelima, tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi tertentu. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan berasal dari pihak pemerintah maupun swasta. Yang ketujuh, peserta didik mengikuti ujian formal. Baik, yang kedelapan, adanya pemberlakukan administrasi yang seragam. Yang terakhir, credentials, ijazah, dan sebagainya. Memegang peranan penting terutama bagi penerimaan siswa pada tingkatan pendidikan yang sangat tinggi. Yang selanjutnya, sedikit tentang pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang baik secara pengetahuan dan latihan, serta bimbingan, sehingga ilmu yang didapatkan mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Pendidikan dan karakteristik pendidikan informal adalah pendidikan di dalam lingkungan keluarga yang berbentuk kegiatan belajar secara sadar maupun tidak sadar, terjadi secara terus-menerus. Pendidikan keluarga ini merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Terdapat beberapa alasan pemerintah mengagas pendidikan informal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dimulai dari keluarga. Yang kedua, informal diundangkan karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai. Selanjutnya, homeschooling. Homeschooling adalah pendidikan formal, tapi dilaksanakan secara informal. Yang terakhir, anak harus dididik sejak lahir. Baik, kesimpulan. Tujuan dari pendidikan adalah untuk menciptakan generasi-generasi bangsa yang aktif, kreatif, inovatif, dan berkualitas. Faktor yang paling utama adalah faktor dari lingkungan yang menjadi pembentukan karakteristik peserta didik yang baik, dan faktor pendidik pun sangat penting dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang akan digunakan di masa yang akan datang. Karena pemuda dan pemudi hari ini adalah agen of change, agen perubahan di masa mendatang, untuk memahami dan mengamalkan ilmu di kemudian hari. Mungkin sekian dari saya. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.